Happy New Year! Wah, kita bersyukur ya adik-adik, hari ini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah kita. Bagaimana kabarnya adik-adik? Bagaimana kabarnya kami Gumi? Ya, luar biasa. Wow, bagaimana liburannya adik-adik? Tentu bersuka cita ya dengan keluarga ya adik-adik. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada semua karena Tuhan yang baik. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita bangga, kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita semua. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan, Hebat-hebat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. katakan sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Yeay. Nah, kita terus bersuka cita di hadapan Tuhan ya adik-adik yang masih duduk. Ayo semua kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan pujian ini. Duit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Duit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, ya,
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita Cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit. Cikuit selalu menyenangkan dan menjadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Jadi sekarang kita Cikuit pagi. Untuk itu adik-adik mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami akan mulai ibadah kami di pagi ini. Mari sertai setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 tentang Tuhan mengasihiku. Nah, beberapa hari yang lalu kita menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Waktu kita mengakhiri tahun 2022 dan sekarang kita masuk ke tahun 2023 yang baru ini. Selain lagu itu, kita juga menyanyikan lagu Kini Tiba Saatnya Kita Untuk Berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama, yang penuh dengan kenangan. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan memberkati kita semua dengan kebahagiaan dari tahun-tahun yang sudah pernah kita lewati. Dan sekarang kita ada di tahun 2023. Hore, puji Tuhan. Kita berharap sukacita, kebahagiaan, dan prestasi yang lebih dari tahun 2022. Tapi kalau tahun 2022 yang baru berlalu, kita punya pengalaman yang tidak enak karena beda sekali dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bagaimana di tahun 2023 ini ya? Kalau tahun 2022 banyak orang yang mengalami kesulitan, ada anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, ada yang sakit dan lain-lain. Tahun 2023 ini bagaimana ya? Pandemi yang belum selesai dan bahkan bertambah jumlahnya. Kalau anak-anaknya yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, nanti bagaimana ya di tahun 2023 ini? Bagaimana mereka membayar uang sekolah mereka? Bagaimana mau makan? Harus bekerja apa untuk mendapatkan uang ya? Adik-adik, kita dengar cerita hari ini ya. Kakak punya gambar berbagai macam jenis burung. Coba kita hitung, ada berbagai macam jenis burung dalam gambar ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak juga ya ternyata jenis-jenis burung. Coba kita perhatikan, apakah semua paruhnya ada yang sama? Tidak. Apakah bulunya sama semuanya? Apakah besar badannya sama? Tidak juga. Macam-macam jenis burungnya. Burung-burung yang banyak juga ada di kebun. Ada di kebun binatang, ada di hutan, dan di tempat-tempat lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada yang memelihara burung di rumah? Adik-adik, semua burung-burung ini merupakan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, berbeda jenis, ada paruhnya, ada kakinya, ada warna bulunya, ada ukurannya, pokoknya banyak deh perbedaannya. Nah, lalu bagaimana cara mereka untuk tetap bisa hidup? Mereka kan tidak bekerja. Mungkin burung-burung yang dipelihara di rumah ada yang dikasih makan sehingga mereka tidak kelaparan. Tetapi bagaimana dengan burung-burung yang di udara? Apakah mereka juga bisa makan? Tentunya bisa. Kok bisa begitu sih? Karena Tuhan yang memelihara burung-burung di udara. Nah, adik-adik,
Mereka menemukan makanan dari alam juga yang sudah ada disediakan oleh Tuhan. Ada yang makan dari serangga, ada yang makan biji-bijian. Semuanya itu telah disiapkan Tuhan oleh semua burung-burung yang ada di udara, baik yang besar maupun yang kecil. Tuhan yang menciptakan burung-burung, Tuhan juga yang memelihara mereka. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ia berkata demikian, "Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Sekarang kalau kita dibandingkan dengan bunga bagaimana?" Tuhan Yesus dalam khotbahnya di padang juga berkata demikian, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepada kamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadami rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Nah, Tuhan menciptakan burung-burung dan bunga yang kecil itu dipelihara sedemikian rupa. Apalagi adik-adik dan kita semua pasti ada dalam peliharaan Tuhan. Dari kita masih kecil sekali, waktu masih bayi, kemudian belajar berjalan-jalan, berlari, berpakaian, makan setiap hari, sekolah dan lain-lain. Semua dicukupkan dan dipelihara Tuhan melalui orang tua kita. Selama ini Tuhan Yesus menolong kita dengan memakai orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang pandemi belum berakhir dan kita sudah masuk tahun yang baru, tahun 2023. Bagaimana ya nanti ini? Tuhan Yesus berkata apa ya di tahun yang baru ini? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik pasti rasa bingung, cemas, khawatir dan lain-lain kan. Tapi dengar nih, waktu ketika adik-adik rasa khawatir, adik-adik rasa takut, adik-adik merasa bingung, adik-adik harus menceritakan kekhawatiran semuanya itu di dalam Yesus. Setelah adik menceritakan kepada Yesus, harus percaya dengan iman bahwa semua kekhawatiran akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dari Injil Matius 6 ayat yang ketiga, kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, ayo mengutamakan mencari Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun juga yang kita khawatir, yang kita pikirkan mengenai uang sekolah, masa depan, khawatir kesehatan orang yang kita sayangi, atau apapun itu, ayo kita serahkan kepada Bapa di sorga yang mengasihi dan juga yang memelihara kita. Yang kedua, yaitu ayo kita melakukan kebenaran, seperti di dalam Injil Matius 6 ayat yang ketiga berkata, mencari bukan hanya kerajaan tetapi juga kebenarannya, sehingga semuanya akan ditambahkan kepada kita dalam segala masalah yang
kita hadapi, pasti kita bisa lewati bersama Yesus. Adik-adik, kita tidak perlu lagi bingung, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi takut untuk memasuki tahun yang baru ini, yaitu 2023. Karena apa? Kita punya Bapa di atas segala Bapa, yaitu Bapa surgawi yang sangat mengasihi kita. Yang penting ialah kita mengutamakan Tuhan Yesus dan kita dapat melakukan sesuai dengan firman-Nya. Adik-adik, ada lagu yang berkata Tuhan selalu menyertai kita. Kalau begitu tidak perlu khawatir lagi. Yuk mari kita nyanyi bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menuntun kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan orang tua kami, berkati keluarga kami dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka bagi Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya ada pengumuman untuk kita semua. Di hari Minggu depan tetap ada ibadah melalui via YouTube channel GBI Taman Anggrek jam 8.30. Kalau adik-adik mau ibadah secara onsite, kita juga ada jam 10 pagi di Gria Veritas Tomang. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap berdoa bagi mama papa, bagi keluarga dan juga bagi bangsa dan negara kita. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami, bahkan kami berdoa juga untuk Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami biarlah dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.